bagi yang muslim dapat menyesuaikan, dan bagi yang muslim dibuka saya untuk memahaminya. Alhamdulillah dan pertemuan kita telah berlangsung, kita akan terus berlanjut dan Bapak Ibu juga semuanya bisa mengikuti. Salam kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan MJLP kita ini merupakan kegiatan rutin yang memang harus kita ikuti karena untuk meningkatkan kompetensi kita selaku pendidik, meningkatkan kompetensi kita. Yang kedua, sharing. Webinar yang saya ikuti, ya. Jadi ini berasal dari komunitas lintas hijau. Yang mengadakan itu adalah komunitas di Aceh Utara. Jadi mereka mengadakan di Aceh, saya di Karimun ketemu dengan yang namanya teknologi. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dapat sertifikat kayak itu juga. Meskipun ini tak laku deh, gila ya. Peserta, bukan narasumber. Itu cuma untuk maknanya aja, untuk menunjukkan bahwa saya sudah ikut. Nah, jadi nanti kedepannya kalau kita sudah menyelesaikan yang OP4, itu nanti kita akan bisa mengadakan webinar seperti ini juga, ya. Jadi yang dihadiri oleh siapapun yang mau ikut di seluruh Indonesia. Kita buka webinar live-nya, kebetulan kita sudah beli perangkatnya itu. Jadi kita tidak takut lagi untuk webinar online. Kita sudah sediakan semua perangkatnya. Usaha nanti kita akan seperti ini juga, begitu. Karena dibutuhkan kan seperti itu untuk komunitas. Ini sebetulnya inilah yang saya bahan yang saya dapatkan dari webinar tersebut. Tips and trik lulus validasi. Ini selama ini yang selalu jadi permasalahan kita pada saat kita sudah selesai aksi nyata, kemudian kita sudah upload semua bahan-bahannya, ternyata menunggu dan pada dalam menunggu sampai berbulan-bulan, ujung-ujungnya ditolak, katanya harus ada perbaikan. Nah, jadi di mana masalahnya? Gagal validasi BM, kok bisa? Nah, jadi masalahnya itu yang pertama, ada 6 kesalahan yang sering membuat aksi nyata di PMM tidak lolos. Ini mungkin Bapak Ibu bisa catat. Karena kalau saya share aja bahannya di grup. Yang pertama, plagiat. Jadi ini ketahuannya pada saat kita nulis di refleksi sama deskripsi, ya. Nah, jadi kalau seandainya kemarin yang kita ikut, yang saya kasih tahu itu semua lengkap tuh. Nah, sampai ke situnya pun kita copy paste juga ya. Nah, jadi yang itu Pak, Bu, itu nanti dihapus saja. Itu nanti dihapus saja, bisa dihapus. Itu
itu nanti dihapus saja. Kemudian isilah sesuai dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Jadi jangan pakai yang itu lagi. Ya, ya. Kalau yang ABG-nya masih bisa, yang refleksinya aja, refleksi sama deskripsinya ubah aja. Pakailah yang bahasa Bapak Ibu sendiri. Apa aja yang penting bahasa sendiri. Karena itu ada penilaiannya. Kalau tidak salah, sekarang ini sudah ada 300 tim penilai yang melakukan validasi terhadap aksi nyata kita. Jadi sudah banyak orang yang tulis sedikit. Nah, kemudian tidak sesuai panduan. Jadi nanti kan di aksi nyata itu contohnya seperti ini. Nah, kita harus mengikuti yang itu. Kemudian ini aktivitas yang nanti kita akan upload ke dalam PMM itu harus berkaitan dengan topik, ya. Karena mungkin ada yang aktivitas dalam kelas itu yang tidak efektif, kita buat di situ. Akhirnya itu yang bisa menggagalkan kita dalam validasi PMM. Nah, kemudian ini tidak ada dokumentasi. Kemarin itu saya waktu ikut yang aksi nyata, pekan aksi nyata, itu kan hanya sekedar untuk pemenuhan syarat saja. Disuruh ikut aksi nyata karena setiap kombel harus ikut aksi nyata gitu. Ya. Jadi karena harus ikut, jadi saya buat sesuai dengan persyaratannya aja, yaitu karena saya buatnya, jadi dia ceritanya pekan aksi nyata itu kita harus ikut webinar dulu. Ya, kita harus ikut webinar, ada 6. Jadi dari satu minggu itu dari Senin sampai Sabtu ada webinar yang disediakan oleh Kemdikbud untuk kita ikutin. Waktu itu saya ikutnya yang backward design, RPP terbaru, model backward design. Nah, saya ikut itu, kemudian saya buatkan PowerPoint-nya, habis itu baru saya upload. Jadi
Kenapa saya buat seperti itu? Karena untuk memenuhi syarat aja waktu itu. Jadi tidak serius. Untuk memenuhi syarat bahwa saya sudah ikut pekan aksi nyata yang diminta oleh Kemdikbud. Nah, dari situ memang tidak ada dokumentasinya, karena memang murni itu file PPT atau PowerPoint, tidak ada komentar dari kawan, tidak ada foto-foto kegiatan, tidak ada bagaimana cara saya membuatnya, itu tidak ada. Jadi murni RPP itu yang saya pindahkan ke PPT langsung upload supaya komunitas kita selamat gitu. Karena kan diwajibkan setiap komunitas harus ikut. Jadi saya berbalik, makanya tidak lulus validasi. Jadi saya pun jelas juga karena memang serius kan. Nah nantinya mungkin akan saya perbaiki di topik 4 kalau nggak salah, jadi akan saya perbaiki, akan saya semua yang diminta. Jadi memang tidak ada dokumentasi. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya ingin membuat aksi nyata nantinya, jangan lupa dokumentasinya. Nanti akan saya tampilkan salah satu contoh dari guru yang sudah 6 atau berapa itu sudah dapat sertifikat. Ya, jadi kita pakai ATM aja, sistem ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi model Taiwan. Taiwan kan gitu kan. Apple di ATM kan gitu kan. Samsung di ATM. Kayak Cina lah kan. Cina kan gitu. Oppo kan model kayak Samsung. Itu ATM nih. Amati, tiru, baru dimodifikasi semuanya. Nah, jadi kita modelnya itu aja. Kita amati nanti punya orang, habis itu kita tiru apa yang harus kita buat, apa yang dia buat kita tiru. Tapi habis itu kita modifikasi karena foto dia, baru kita tempel itu. Kita modifikasi lagi ya sesuai dengan diskor kita seperti apa. Nah, kemudian yang dokumentasi kegiatan kadang tidak sesuai. Jadi tadi aktivitas yang tidak sesuai. Jadi yang di PNM mintanya apa, kita buat lain, gitu kan? Karena kan nanti ada tempat buat. Ini saya pernah, atau lah Google ini, karena bisa. Mungkin karena banyak yang bobol, jadi keamanan berlapis-lapis. Padahal cuma email ini aja, bobol juga nggak apa-apa, isinya nggak jelas juga ada. Banyak iklan lah segala macam. Ya, jadi nantinya aktivitas intinya kita akan melihat. Jadi yang penting aktivitasnya itu harus berkaitan dengan topik. Kemudian dokumentasinya juga, dokumentasi kegiatannya ini juga harus sesuai dengan topik yang mau kita buatkan aksi nyatanya. Kemudian ini umpan balik. Nah ini jadi umpan balik ini kan kita setelah selesai buat aksi nyatanya, kemudian kan kita akan kirim dengan umpan baliknya. Ya, nah jangan lupa pada saat kita mengirimkan umpan balik itu di screenshot umpan baliknya. Kemudian jangan lupa pada saat kalau seandainya kita screenshot itu di HP kan, misalkan di WA kan ada tuh nama grupnya kan. Nah kalau bisa itu nampak. Misalkan kita share itu umpan baliknya di grup MGMP. Nah, pada saat screenshot nama MGMP-nya itu nampak. Jadi jelas bahwa kita memang sudah menyedarkan umpan balik ini ke grup MGMP. Kemudian pada saat umpan balik juga jangan misalkan dalam satu apa namanya? Kayak komunitas, kayak ke MGMP aja, tapi juga kita sebar umpan baliknya ke
rekan sejawat yang berbeda. Contohnya kayak komunitas begitu. Terus seandainya kita ada grup-grup guru di luar, kita share juga. Kemudian rekan sejawat sudah pasti yang satu sekolah. Kalau bisa yang lain sekolah, juga kita share, kita bagi. Kayak kemarin kan saya mendapat sertifikat kemarin itu, saya share-nya itu ke rumah ya, boleh? Nah, ke rumah yang saya share ke daerah. Jadi rekan sejawat yang berbeda sekolah. Kemudian di grup sekolah juga saya sudah share, di grup MBMP. Bahkan saya kepala sekolah juga. Saya minta ke waktu itu ke Pak Nurman, kepala sekolah dalam Umin, minta umpan baliknya. Dan itu di screenshot. Kemudian ketua MGMP Pak Ari, saya minta ketua umpan baliknya. Jadi lengkap. Di situ ada ketua MGMP, ada kepala sekolah, unsur kepala sekolah, unsur ketua komunitas, unsur kepala sekolah, rekan sejawat sesama atau satu sekolah, rekan sejawat lain sekolah. Kalau perlu komite. Cuma karena kalau saya share ke komite itu bingung pula apa dibagi ya. Jadi saya tak share ke komite. Tapi kalau ada komite misalkan di komite Bapak Ibu itu ada yang guru misalnya kan, nah, boleh share. Ada yang paham lah ya dengan aksi nyata apa yang harus dia lakukan, share aja. Tapi jangan lupa screenshot, itu penting. Karena itu dokumentasinya, ya, untuk dokumentasinya. Jadi jangan lupa di screenshot. Nah itu mengenai umpan balik. Nah kemudian kan kita kasih umpan balik, kita punya kita selesai. Kita kasih ke orang, kita kasih umpan balik. Nah kita juga harus umpan balik ke orang seandainya ada orang lain yang nge-share ke kita. Jadi sepertinya sistem di PMM itu juga menghitung aktivitas kita. Aktivitas kita yang misalkan kita memberikan umpan balik ke orang. Misalkan kita sudah selesai nih aksi nyata kita berikan ke orang memberikan umpan balik ke aksi nyata kita. Nah pada saat orang lain memberikan kita aksi nyatanya, kemudian kita berikan komentar di aksi nyata tersebut, itu namanya umpan balik. Nah itu juga dihitung sama mereka. Nah, jadi Bapak Ibu kalau seandainya ada kawan yang share umpan balik, itu jangan dilewatkan lah. Kasih aja komentar apa aja. Dan kalau bisa, menurut yang Ibu narasumber yang saya ikutin bilang ini, umpan balik itu jangan cuma mantap, bagus. Itu dinilai rupanya. Ternyata umpan balik kita ke orang lain pun ada penilaiannya. Jadi jangan cuma mantap, bagus. Jadi berilah komentar yang membangun dengan bahasa yang memotivasi lah. Jangan cuma sekedar mantap, bagus, perlu ditingkatkan. Jadi kalau dapat bahasanya kepanjangan. Jadi itu juga dinilai, ya. Jadi supaya aktivitas PMM kita yang untuk aksi nyata itu cepat divalidasi. Nah ini dia. Itu yang pelajar. Apa saja yang mudah terbaca bahwa itu plagiat atau pasti. Yang saya bilang tadi, refleksi. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin sekarang sudah bisa dibuka, artinya coba dilihat refleksinya, ubah aja Bapak Ibu. Kalau yang kemarin sudah terlanjur copy paste, nggak, jangan ulang dari awal. Refleksinya aja, refleksi sama deskripsi, ya kan? Karena ada bisa diubah. Refleksi sama deskripsi bisa diubah. Nggak perlu ulang dari awal, bisa diubah. Yang penting ini aja, intinya dihapus, habis itu dibuat dengan bahasa kita sendiri.
Ya, apa kira-kira? Pokoknya yang lain dan yang sudah kita copy paste. Kemudian deskripsinya juga jangan lupa. Jadi habis refleksi, deskripsi bisa tidak bukan? Bisa bu? Tidak semua bu. Maksudnya yang itunya ABC-nya, refleksinya. Refleksi sama deskripsi aja untuk menghindari kena ini. Karena mereka pakai software kan. Ini kan kalau seandainya dideteksi kena kan. Jadi untuk menghindari ini, supaya kita ada cepat validasi, yang ini ubah dari refleksi dan deskripsinya aja, mulai ke kosa. Nah itu kan udah oke kan. Ya, jadi itu lagi pesan saya. Kalau seandainya tidak mau repot, mana yang mau kita upload aksi nyatanya itu aja dirubah dulu. Ya, itu aja dirubah dulu, refleksi sama deskripsinya, baru nanti upload. Jadi jangan lupa, jadi pada saat sudah selesai semua aksi nyatanya, ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Jangan nanti gara-gara fokus untuk melakukan aksi nyata, buat presentasi, buat PPT-nya, buat dokumentasinya, itu semangat upload betul. Tiba-tiba yang refleksi dan deskripsi ini lupa untuk diubah. Kalau yang terlanjur copy paste ya, kalau yang tidak lanjut aja. Kalau yang sudah terlanjur copy paste, tolong dirubah. Itu pesan saya, tolong dirubah. Kalau yang memang ini refleksi dan deskripsinya memang betul-betul dari bahasa sendiri, perlu dirubah. Itu yang lain cuma refleksinya aja. Itu yang itu nanti dideteksi dia dengan software. Sebenarnya sama kan? Yang sama itu yang lagi. Oke. Berikutnya Bapak Ibu. Ini dia tips dan trik lolos validasi. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu memahami tujuan yang diminta aksi nyata sesuai topik. Bisa buka Bu? Dan masuk. Pastikan Bapak Ibu memahami tujuan meminta aksi nyata sesuai topik. Nanti ada di tahu dulu apa aja kira-kira yang diminta oleh aksi nyata tersebut. Kemudian mengisi pertanyaan sesuai poin yang diminta. Ini akan ada pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebaiknya diisi, kalau seandainya diisi dengan bahasa sendiri. Kemudian murni 100% buatan sendiri. Nah, jadi kalau bisa, misalkan dalam satu sekolah mau kerjasama, ini otomatis kan dokumentasinya itu nanti takutnya sama kan. Nah, usahakan pada saat pendokumentasian dan pandai Bapak Ibu lah cara motonya gimana, atau misalkan ada 2 orang dalam satu sekolah mau kerjasama buat aksi nyata. Misalkan si Ibu A hari Senin, Ibu B hari Selasa. Yang penting baju anak itu ganti, kan gitu kan? Itu aja penting. Begitu baju anak itu ganti, ada langsunglah ditemukan aksi nyatanya. Ya, jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu karena kerjasama, foto sama-sama, habis itu fotonya sama lagi kan? Nah, karena kerjasama tadi kan, kita kan sama-sama foto nih, sama-sama foto, jadi fotonya foto yang sama loh. Itu kalau bisa dihindarkan, jadi kita pakai foto yang lain saja. Kemudian untuk yang umpan balik dari aksi nyata tersebut, kalau bisa jangan misalkan kayak saya sama waktu sudah bisa satu sekolah, gitu ya. Bisa. Terus umpan baliknya kita kasih ke Bu Hermai.
Saya tuh bayar main, harus bayar main juga, gitu kan. Kalau bisa kan guru kita banyak. Kalau ketua MGMP berapa? 40, kan bisa disebar dari yang lain. Atau mungkin Pak Bagio lebih mantap lagi kan dapat pengawas satu sebagai penilai dari aksi nyata kita. Itu kan satu penilaian juga nantinya untuk tim validasi. Ya. Nah, kemudian ya ini mengisi pertanyaan sesuai poin yang diminta. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, kemudian jangan lupa pada saat kita diminta untuk menceritakan pertanyaan, ceritakanlah sesuai panduan yang diminta. Ya, betul, ceritakan sesuai dengan panduan yang diminta, jangan keluar dari topik. Nah, yang berikutnya, ini yang selalu diingatkan oleh narasumber waktu webinar kemarin itu. Ya, jadi caranya untuk menghindari plagiat, supaya kita misalnya satu sekolah itu dengan aksi nyata yang sama tidak melakukan ini, tidak sama, hasilnya itu tidak sama. Nah, yang pertama untuk menghindari plagiat, dari karya kita itu tidak dianggap plagiat. Lakukan pengambilan foto yang berbeda, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau bisa harinya aja dibedakan. Misalkan saya hari Senin, yang maksud kan di putih. Kalau Selasa anak pakai masih biru putih juga, hindarkanlah. Kapan lagi? Misalnya Rabu pakai baju batik, Rabu lah kita buat. Ya, Rabu kita buat pengambilan fotonya supaya berbeda. Kemudian foto angle-nya kan beda pasti kan. Jangan foto yang sama. Kawan pakai foto itu, kita pakai foto itu, selesai lah. Langsung kita entah siapa yang plagiat jadinya kan. Entah siapa yang plagiat di antara kita dua itu. Dia pasti dua-duanya kena plagiat, nggak bisa. Nah, kemudian yang refleksi ya, karena kita kerja sama tadi kan, udah sama-sama aja lah buat bahasa aja kan. Nah, akhirnya kena. Jadi kalau bisa untuk menulis refleksi, misalkan kerjasama, jadi kerjasama bapak ibu boleh, kerjasama boleh, silakan. Lebih bagus lagi kan kerjasama. Istilahnya kata orang barat, dua kepala lebih baik daripada satu kepala ya. Nah itu. Jadi kerjasama itu lebih bagus sebenarnya. Cuma jangan hasilnya juga sama. Nah ini nanti kita kena sini. Jadi kalau bisa tulislah refleksi yang berbeda, bahasanya juga beda. Nah, aksi nyata yang berbeda ini kan maksudnya ya itu tadi lah. Seandainya kawan misalkan ngambil, kalau bisa, tapi kalau seandainya memang agak rumit, ya sama aja. Tapi nanti aksi nyatanya ini kita aturnya pas dokumentasinya aja. Kita atur pas di dokumentasinya atau pas di pembuatan PPT jangan sama, bahasa di PPT jangan sama. Nah, kemudian foto-foto dan lain-lain. Jadi yang dia sarankan, walaupun seandainya kita satu sekolah, yang dia sarankan aksi nyatanya beda. Ini kan saran dia. Takutnya nanti kan kalau kita beda kan, berarti kan kerja sendiri-sendiri gitu, bukan kerja sama kan. Kalau memang mau sama bisa, tapi kalau ini kan dia sarankan satu sekolah itu aksi nyatanya beda-beda. Nah ini dia yang harus saya buat dan mendapat sertifikat. Jadi umpan baliknya tidak hanya fokus dari guru, fokusnya tidak hanya dari guru. Ya, jadi misalkan kita ada komunitas apa ikut, ya umpan balik, MGMP adalah langsung ke MGMP. Yang misalkan dari unsur pengawas, nggak harus Pak Bagio Pak ya. Nah, misalkan dari yang lain juga boleh. Nah, kalau lebih Pak Bagio sudah tulis kan pengawas bahasa Inggris.